Sebelum Anda menonton video ini, ada baiknya Anda menekan tombol subscribe, tekan tombol like, kemudian bagikan video ini kepada teman Anda melalui sosial media Anda agar banyak orang yang mengetahui tentang informasi ini. Tekan tombol lonceng. Oke, kali ini saya akan membahas bagaimana cara atau tutorial untuk menjadi sebuah dropship di akun marketplace seperti Bukalapak, Shopee, Lazada, Blibli.com dan lain sebagainya. Nah, kali ini saya menggunakan Shopee karena menurut saya Shopee itu lebih gampang dipahamin secara aplikasinya ya. Nah, oke, langsung saja kita mulai. Nah, coba saya lihat di akun saya. Kebetulan saya sudah membuatnya jauh-jauh hari. Nah, di sini di profil toko saya mau memperlihatkan kepada Anda toko yang saya sudah jalanin. Tetapi saya belum fokus ya, jadi masih ala kadarnya saya menjalaninya. Nah, perlu Anda lihat di sini transaksi-transaksinya. Nah, saya akan memperlihatkan kepada Anda itu saldo dan saldo saya yang pernah transaksi ya, ini ya lumayan ya, itu kalau kita fokus ya. Nah, kebetulan saya tidak fokus dan saya tinggalkan begitu saja ya. Oke. Nah, di sini kita lihat lumayan ya pertambahannya ya. Nah, artinya kalau minus itu sudah kita tarik ya. Nah, di sini kita ada menu penarikan saldo. Nah, jadi sangat mudah ya. Jadi cuma menggunakan tangan jari Anda, senam jari di HP Anda sudah bisa menghasilkan uang ya. Nah, Anda tidak perlu menyetok barang. Anda cuma mengambil fee dari toko yang menjual lebih murah barang yang sama ya. Nah, nah di sini saya akan kasih tahu kepada Anda bagaimana jadi di profil toko Anda. Nah, kebetulan saya belum edit namanya. Nah, di sini lengkapin dulu pengajuan toko Anda. Nah, lengkapin profil. Nah, kemudian simpan, saya buat nama. Nah, kemudian saya ubah namanya ya. Kemudian foto profilnya, apa yang dibutuhkan isi aja semuanya ya. Nah, nah, jenis kelamin segala macam ya. Nah, ini menu-menunya perlu saya jelaskan nanti satu persatu. Jangan di skip ya, biar Anda tidak ketinggalan informasi. Nah, ini produk yang ada di toko saya. Jadi saya all item, jadi apa yang laku di pasaran saya pajang ya gitu. Nah, tentunya dengan mengambil fee 1.000 atau 2.000 rupiah. Nah, dikalikan kalau berapa transaksi kan lumayan. Nah, oke. Nah, apabila ada yang belanja kan lumayan. Anda tidur juga ada yang belanja, lumayan menghasilkan masuk ke saldo Anda ya. Anda cuman mengcopy paste transaksinya. Jadi Anda tidak harus panas-panasan, tidak harus kemana-mana ya. Oke, saya jelaskan di sini beberapa menu yang perlu Anda ketahui. Nah, di saldo penjualan seperti sebelumnya saya jelaskan. Nah, di sini ada penarikan. Nah, ini fungsinya untuk menarik saldo kita apabila kita mau menarik saldo kita apabila sudah ada ya. Nah, ini kayak saya penarikan 29.000, 495.000 gitu. Nah, ini yang penjualan saya ya. Itu kalau saya fokus sangat luar biasa sebenarnya ya. Cuman saya lagi nggak fokus, ada pekerjaan lain yang harus saya kerjakan. Oke, di sini jelas semua ya. Nah, kemudian ke penghasilan saya coba. Nah, di pengaturan jasa kirim, sebaiknya centang aja semua. Nah, kebetulan saya cuma memilih 3 platform yang dari JNT dan JNE. Nah, kemudian di sini dilihat dari penilaian pembeli dan penilaian kita kepada customer kita ya. Nah, jadi ini
fungsinya agar customer yang akan belanja ke toko kita itu percaya. Jadi ketika semakin tinggi bintang dan ini kita, maka akan semakin bagus. Jadi orang yang akan belanja ke toko kita akan semakin percaya ya. Nah, kemudian performa toko ya. Nah, performa toko, di performa toko ini kita akan menjelaskan itu. Nah, contoh persentase chat dibalas. Jadi seberapa aktif Anda membalas chat. Chat artinya menanyakan ketersediaan barang, menanyakan varian, item, dan lain-lainnya. Jadi di sini juga dinilai keaktifan dari kita ya. Nah, oke. Di sini ada juga yang namanya asisten penjualan. Nah, asisten penjualan itu artinya yang otomatis membantu kita. Nah, di produk saya ini kita akan bisa mengubah atau menghapus apabila toko kita itu nggak dilirik gitu ya. Jadi kita ganti produknya, kita ubah, atau harganya kita turunin atau segala macam. Nah, di sini di produk saya ya, di otak-atik produk yang sudah kita jual. Oke. Kemudian di pembeli saya. Nah, di sini juga jelas terlihat siapa-siapa saja yang sudah membeli produk kita di toko kita ya. Yang selanjutnya itu profil toko. Nah, profil toko ini seperti yang saya katakan tadi, kita edit semenarik mungkin dan orang bisa lebih percaya sama produk kita ya. Oke. Nah, saya coba untuk menggantinya ya, shopper. Jadi nama toko saya sebelumnya itu singkat, jadi saya mau tambahin dulu ya. Oke, saya klik centang. Oke. Kemudian di pengaturan toko ini di sini kita bisa membuat produk kita bisa ditawar apa enggak. Jadi untuk Anda yang tokonya bisa ditawar, tinggal klik aja ya. Nah, pengaturan chat. Nah, pengaturan chat ini apabila kita misalnya di chat bisa otomatis terbalas gitu. Misalnya seperti saya, apabila misalnya kita tekan di aplikasi chatnya, maka akan terbalas otomatis oleh aplikasi ya. Jadi biar langsung terjawab ya. Jadi pembalasan chatnya tidak jelek gitu ya. Nah, kategori toko. Nah, kategori toko ini kita apabila untuk mengajukan promosi, mengajukan ongkos kirim gratis, segala macamnya, atau mengajukan iklan kita, iklan toko kita biar lebih naik. Oke. Nah, di sini juga Anda berhak membuat voucher toko Anda biar lebih menarik dilihat oleh customer Anda ya. Nah, oke. Nah, di pusat bantuan ini apabila Anda yang tidak mengerti atau ada yang perlu ditanyakan, silahkan ke pusat bantuan. Oke. Nah, di sini saya ini di toko saya ini saya akan menunjukkan produk-produknya ya. Oke. Nah, saya mau menambahkan produk gitu. Saya mau menjual lagi ya. Nah, perlu saya jelaskan. Nah, untuk menjual produk ini kita lihat dulu di flash sale atau di barang yang paling laku. Nah, barang paling laku kita ambil. Nah, di sini kan jelas ada barang paling laku, hot product. Nah, terserah Anda, tapi saya lebih memilih produk terlaris ini. Nah, saya pilih di sini. Kenapa? Karena otomatis pencarian orang itu lebih fokus di sini ya. Nah, coba saya cari. Nah, ini paket data ya. Nah, saya mau ke produk lain aja. Kalau voucher, jadi saya mau buat contoh saja ya. Saya mau buat contoh saja. Nah, saya akan mengambil sendal ya. Contohnya saya mau mengambil produk sendal yang lagi laris gitu ya. Oke. Saya tekan sendal. Oke. Nah, saya ambil yang penjualan paling banyak nih ya. Sebulannya itu ada 6.083 piece ya. Nah, harganya itu 4.150. Harganya 4.150 per piece, per pasang ya. Nah, yang laku itu udah 8,3 ribu terjual.
Nah, ini yang perlu kita ambil. Otomatis orang akan lebih fokus ke sini, artinya pencarian ke sini itu lebih banyak ya. Nah, di sini kita lihat. Nah, saya ambil gambarnya untuk saya pajang kembali gitu. Nah, saya sarankan untuk gambar yang mau dipajang itu jangan sampai ada merek tokonya ya. Bisa di crop aja gitu. Gambarnya itu bisa di crop atau diwarnain atau ditaruh apapun itu yang sekiranya bisa membedakan, karena nanti kena blacklist, artinya kita menjual produk yang sudah ada. Jadi dalam dropship ini Anda harus pintar-pintar memanfaatkannya ya, jangan sampai kena seperti hak cipta gitu. Nah, saya screenshot. Nah, kemudian perhatikan di toko sebelahnya, inilah yang namanya dropship. Nah, apakah dia lebih murah gitu kan? Nah, lihat di Lazada juga di Blibli. Nah, kalau misalnya harganya lebih murah, artinya kita pajang yang lebih murah ya. Kalau misalnya harganya itu 7.000, nah kita cari harga yang 6.000 di toko Bukalapak, Lazada, Shopee, Blibli.com dan lain sebagainya. Nah, saya mau mengambil keterangan sandal polos gitu. Nah, saya mau ngambil keterangannya biar nggak terlalu ini ya. Saya mau ngambil keterangan sandal polos itu dari Tokopedia. Nah, dari Tokopedia ini saya ambil keterangannya dan saya akan tempelkan nanti di toko saya yang di Shopee gitu. Oke. Nah, ini saya screenshot ya tadi ya. Nah, saya akan crop. Oke. Nah, saya akan di Tokopedia dia 7.000. Nah, sementara di Shopee dia 4.500. Nah, makanya sebaliknya. Jadi, artinya ketika kita dapat harga yang lebih murah di Shopee berarti kita jual di Tokopedia. Jadi, saya menyarankan di semua aplikasi marketplace ini Anda harus mempunyai tokonya. Jadi bisa dropship sana, dropship sini ya gitu. Jadi ini saya jadi biar bisnis Anda lancar. Nah, saya akan mengambil ininya. Saya mau mengambil deskripsinya yang akan saya tempel di Shopee. Oke. Saya akan mengambil deskripsinya yang akan saya tempel di Shopee. Oke. Saya copy. Agak susah yang kopinya ya. Maklum HP-nya udah butut, jadi agak susah untuk kopinya. Nah, oke, saya copy, salin. Oke ya, saya salin ya. Oke. Nah, kemudian giliran ke gambarnya, saya crop ya gambarnya ya. Oke. Nah, kembali saya ke toko saya ya. Ke toko saya, klik toko saya. Nah, kemudian tambah produk. Nah, tambah produk. Oke. Nah, saya akan mengambil gambar tadi. Saya akan crop. Ini kan masih ada deskripsi dan lengkap gambarnya ya. Soalnya saya screenshot ya gambarnya. Nah, saya akan buang semua yang berbau merek-mereknya. Saya akan ambil gambarnya aja ya. Saya screenshot, saya crop. Oke. Saya akan crop di gambar. Oke. Oke, kita crop ya. Oke.
kita buang, kita ambil hanya gambar sandalnya saja. Oke, simpan. Nah, kemudian inilah yang akan nanti kita pakai di produknya. Kita back dulu ya. Oke, baru masuk tambah produk baru. Ambil foto, kemudian klik. Oke, jadi klik centang sebelah kanan atas. Oke, jadi nah tinggal sesuaiin aja warnanya segala macam sesuai keinginan Anda yang lebih menarik menurut Anda ya. Nah, nama produk sendal jepit. Kita ketik di sini sendal jepit. Sendal jepit. Oke. Sendal jepit polos. Nah, kita deskripsi tadi kita copy. Nah, kita copy yang kita copy tadi yang dari Lazada dari Tokopedia ya. Oke. Nah, kemudian kita pilih kategorinya apa itu? Oh, pakaian pria. No, bukan pakaian pria, tapi dia ke sepatu pria ya. Kita back. Kita ambil kategori lagi, kita ambil sepatu pria. Oke, sepatu pria. Kita klik. Oke, kita ambil sandal. Nah, sandalnya itu kita pilih lagi sandal jepit. Oke. Nah, kemudian kita atur merek. Nah, ini nggak ada merek ya, gitu. Kalau kita buat merek itu kita perhatiin ya, jangan sampai kena hak cipta gitu. Nah, kemudian bahannya karet, harganya. Nah, tadi kita dapat harga, kita coba buat harga 7.000 ya. Kita sesuaikan sama di mana kita taruh harga 10.000. Coba kita taruh harga 10.000. Nah, stoknya ini taruh aja banyak, artinya selalu ready stock. Jadi kita tinggal cari barangnya nanti ya. Kita buat deskripsinya, ukuran, warna, dan stoknya. Oke. Oke, setelah kita isi ukuran, nah kemudian kita kembali, kita buat stoknya per ukuran dan harganya per ukuran itu berapa. Nah, kebetulan saya buat ini 10.000 semua dengan stok 2.000 ya, 200 saja ya. Nah, untuk L nya 10.000, saya samain semua stoknya 200, harganya saya samain semua, warna hitam dan semua size saya samakan ya. Nah, kemudian kita simpan ya. Kita simpan, kita buat stoknya semua 200, simpan. Ini cuma contoh aja ya. Kemudian kita masuk ke beratnya ya, berat. Nah, berat itu kita taruh ukuran 1 kilo. Nah, satu pasang itu sekitar 200 gram. 200 gram itu berarti 2 ons ya. Nah, kondisi kita ganti jadi kondisi baru. Kemudian kita taruh ukuran paketnya, ini mah nggak perlu. Terus kita pakai jasa kirimnya apa gitu, JNE, JNT ataupun apapun itu. Nah, kemudian kita taruh pre-ordernya kita taruh 7 hari ya. Nah, ini belum saya ganti. Nah, kita ubah jadi 7 hari, dikirim dalam 7 hari ya. Oke. Kita ganti jadi 7 hari. Oke, kita atur. Kemudian sudah selesai ya. Kemudian kita salin link tadi ya. Kita salin link. Nah, kita lihat coba produk yang udah kita posting tadi. Nah, udah tertera 10.000 ya. Nah, artinya kita tadi dapat barangnya itu 4.000. Nah, kita jual 10.000. Nah, itu berarti dapat untung 7.000. Nah, berarti kita naikkan ya harganya itu jadi 10.000. Nah, berarti untungnya sekitar 7.000. Nah, kita lihat produknya. Nah, kembali kita ke tokonya. Nah, oke.
Setelah itu kita nah, dengan tulisan ini juga Anda juga bisa mengikuti apa yang sudah saya jelaskan tadi ya. Mungkin ada yang belum paham, silahkan dibaca di sini ya.
Oke, inilah toko kita, tokonya. Nah, kita buka coba toko kita ya. Nah, oh iya, saya perlu jelaskan itu apabila toko kita ingin dilirik oleh customer, itu kita harus mengikuti toko yang emang yang pengikutnya banyak atau pembelinya yang banyak, sehingga toko kita bisa masuk dalam pencarian customer. Oke. Nah, di sini pengikut saya 104 dan yang dan kita mengikutin itu 2,2 ribu. Nah, kita cari toko yang sekiranya pengikutnya banyak ya. Contoh kita ambil salah satu contohnya misalnya ini SanDisk. Nah, SanDisk ini kita lihat nih. Kita lihat tokonya, pengikutnya berapa SanDisk ini. Pengikutnya itu ada sekitar, nah barangnya juga terjual 30.000 yang terjual gitu ya. Nah, kita lihat pengikutnya. Pengikutnya itu ada sekitar 1.500 ya, ada sekitar 1.500. Nah, dia cuma mengikutin satu aja gitu. Nah, artinya semakin banyak pengikut, maka peluang Anda untuk menjual barang di toko Anda itu semakin banyak ya. Nah, dengan banyaknya barang yang terjual, maka otomatis untung yang Anda perolehkan juga akan gampang didapat. Nah, untuk nextnya, perhatikan barang-barang yang murah dan lagi tren. Itu tips untuk berjualan di online ya. Jadi apa yang lagi tren dan apa yang lagi murah gitu ya, dan yang banyak dicari orang, itu trik untuk toko kita bisa masuk kategori dalam pencarian dan jadi toko yang rekomendasi gitu. Nah, jangan lupa juga untuk mendaftarkan gratis ongkir ya. Nah, nanti di next video berikutnya akan saya buatkan bagaimana cara mendapatkan ongkos kirim gratis kepada customer biar orang mau belanja di toko kita ya. Nah, di sini kan ada itu berbagai ongkos kirim ya, itu gratis gitu. Gratis ongkos kirim ekstra gitu. Nah, jadi perlu saya tekankan, buat toko Anda itu semenarik mungkin agar customer bisa lebih tertarik belanja di toko Anda dan percaya bisa berbelanja di toko Anda. Sehingga dengan perputaran dari antara Shopee, Blibli.com, Bukalapak, Lazada, dan yang lainnya itu bisa menguntungkan Anda. Jadi semoga dengan adanya video ini membuka inspirasi bisnis kepada Anda ataupun untuk bisnis sampingan yang mungkin Anda tidak ada waktu untuk bekerja secara formal ya. Ini bisa dilakuin oleh siapa saja yang sekiranya mau tidur, bisa kita lakuin di bisnis. Kita pajang produk, kemudian kita jelaskan. Nah, kita cari harga murah di marketplace yang lainnya. Oke, sekian, semoga bermanfaat.